Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Pada malam ini Allah pertemukan kita dalam majelis ini dalam kondisi sehat walafiat sebagai seorang muslim dan muslimah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk dapat menjaga, mengumpulkan keduanya, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, malam ini kita melanjutkan pembahasan tentang dalil yang dipakai oleh penulis kitab Salasatul Usul, yakni berkaitan dengan 4 perkara yang wajib dipelajari, mulai dari ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Beliau menyandarkan 4 perkara itu kepada salah satu surah Al-Quran, yaitu surah 103, surah Al-Asr. Beliau tulis wad-dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Silakan baca mulai dari ayat pertama. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Baik, ini surah yang dijadikan hujjah oleh penulis. Qauluhu, kata beliau muallif, wad dalilu ay ala hadhil maratibil arba'ah. Dalil yang berkaitan dengan 4 tahapan tadi, yakni qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala yang pertama, yakni wal asr, demi masa, demi waktu. Aqsamullahu azza wa jalla fi hadhihi surah bil asri. Allah bersumpah di dalam ayat di dalam surah yakni Al-Asr. Beliau mengatakan
demi waktu atau demi masa. Bisa diartikan secara spesifik, yaitu demi waktu asar. Huwa dahr, itu adalah waktu. Wa huwa mahallul hawadits, yaitu waktu di mana kehidupan itu berjalan. Min khairin wa syarrin, baik di dalamnya itu terdapat kebaikan ataupun keburukan. Fa aqsamullahu azza wa jalla bihi ala annal insana, dan Allah juga bersumpah berkaitan dengan bahwa manusia itu kullul insani fil khusrin, setiap insan, setiap manusia itu pasti di dalam kerugian, illa manittasofa bihadhihi sifatil arba', kecuali mereka yang disifati dengan sifat yang 4 dalam ayat ini, yakni al-imanu wal amalu as-salih wat tawasi bil haqqi wat tawasi bis sabri. Jadi 4 sifat itu, yang pertama adalah apa? Iman, kemudian amal soleh, kemudian pesan memesan untuk menegakkan kebenaran, dan pesan memesan untuk menetapi kesabaran. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, jihadun nafsi arba'a maratibin, jihad terhadap diri sendiri itu ada 4 tingkatan. Ikhdaha, yang pertama, ayyujahiduha ala ta'allumil huda wa dinil haq, yaitu berjuang untuk mempelajari ilmu, mendapatkan petunjuk, yakni agama yang hak, alladzi la falahal laha wa la sa'adatan fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bih, di mana agama yang benar itu manusia tidak akan mendapatkan keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini ataupun setelah kehidupan dunia ini illa bih, kecuali dengannya. Jadi masing-masing kita ini harus berjuang untuk memberantas kebodohan diri. Makanya disebutkan yang pertama apa tadi? Al-ilmu. Ilmu itu sepadan dengan apa? Iman. Ats-tsaniyah, yang kedua, ayyujahiduha 'alal 'amali bi ba'da ilmi, yaitu berjihad, berjuang untuk mengamalkan ilmu itu setelah diketahui ilmunya. Ini juga butuh perjuangan mengamalkan ilmu. Ats-tsalitsah, yang ketiga, ayyujahidaha 'ala ad-da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamu, yaitu berjihad, berjuang untuk mendakwahkan ilmu tersebut dengan cara mengajarkan ilmu itu kepada siapa? Ma la ya'lamu, yaitu orang yang tidak mengetahuinya. Ar-rabi'ah, yang keempat, ayyujahidaha 'ala sabri, yakni berjuang untuk bersabar
ala masyaqqatid da'wah ilallah, terhadap berbagai macam rintangan dakwah yang dihadapi, wa adza al khalq, dan juga dari gangguan manusia, wa yata'milu ala dzalik kulluhu lillah, dan semua itu dilakukan semata-mata lillah, yakni karena Allah tabaraka wa ta'ala. Fa idza istakmala hadhihi al-maratib al-arba' sara minar rabbaniyin. Maka jika seseorang meniti melalui jalan yang 4 ini, tahapan yang 4 tersebut, maka dia akan disebut sebagai rabbaniyun. Ini orang-orang yang memang mengikuti petunjuk jalan yang lurus. Rabbaniyun, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Secara sederhana, yakni dengan menerapkan 4 perkara tadi itu. Rabbaniyun itu dari zaman ke zaman. Siapa saja yang mengikuti, yakni Alkitab wal Hikmah. Alkitab yakni kitab pada masanya, mengikuti Taurat yang benar, mengikuti Zabur yang benar, mengikuti Injil yang benar, mereka adalah dipanggil atau disebut dengan Rabbaniyun. Fallahi azza wa jalla aqsam fi hadhihi surah bil asr. Maka demi Allah, di mana Allah jalla wa ala bersumpah di dalam surah tersebut bil asr, dengan menyebut waktu, ala anna kulla insanin, bahwasannya setiap manusia itu fahuwa fi khaybatin wa khusrin, maka dia berada pada kerugian, muhimma, kathura malihi wa waladihi, baik dia memiliki harta yang banyak ataupun anak yang banyak, atau bahkan wa'azima qadrihi, memiliki kemampuan yang besar, wa syarfihi, atau bahkan kemuliaan yang besar, illa min jam'i hadhil awsafil arba'ah, melainkan pasti dia harus melalui, yakni 4 perkara yang disifatkan dalam surah tersebut. Kalau ingin hidupnya mulia, maka 4 itu harus dimiliki sifat-sifatnya. Ahaduha, yang pertama, al-iman, yakni wa yashmilu kullama yuqarribu ila Allah Ta'ala, mencakup segala sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, min i'tiqadis sahih wa ilmin nafi', yaitu dari i'tiqad yang benar dan ilmu yang bermanfaat. Itu yang dimaksud dengan iman. Iman meliputi i'tiqad dan ilmu. Ini masih menurut siapa ini? Menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian yang kedua, ats-tsani al-amalus salih, yakni amal yang baik. Wa huwa kullu qaulin aw fi'lin yuqarribu ila Allah, yakni setiap perkataan dan perbuatan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah, bi ayyakuna fi'lahu lillahi mukhlisan,
Semua itu dilakukan, amal perbuatan itu semata-mata lillah, karena Allah, ikhlas, murni. Wali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muttaba'an, dan mengikuti tuntunan atau ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal soleh itu disifati dengan apa? Dengan dua, ikhlas dan mutaba'ah. Jadi kalau ini dirinci di sini, pertama ilmu, kedua amal salih, ketiga dakwah, keempat apa tadi? Sabar. Pertama yaitu ilmu. Apa tadi disebutkan ilmu? Mencakup segala sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, ya. Ini dari i'tiqad. I'tiqad yang benar dan ilmu yang manfaat. Kemudian amal tadi yang dimaksud dengan amal soleh. Apa amal soleh? Setiap perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah. Al-amal salih kullu qawlin wa fi'lin yuqarribu ila Allah, yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, bi ayyakuna fa'alahu lillahi mukhlisan, yang dikerjakan karena Allah, murni. Wali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muttaba'an, dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tsalits, yang ketiga, at-tawasi bil haqqi wa huwa at-tawasi ala fi'lil khair wal hathi alaihi wa targhibi fi, yaitu berwasiat untuk menegakkan kebenaran
agar mengerjakan yang baik, menganjurkannya dan memperingatkannya. Ini yang dimaksud tadi, tawasau bil haq. At-tawasi bil haq, yaitu berwasiat untuk mengerjakan kebaikan, menganjurkannya dan mengajaknya. Kemudian berikutnya, ar-rabi' at-tawasi bis-sabri, yang keempat, yaitu berwasiat untuk menetapi kesabaran, bi ayyusi ba'dhum ba'dha, yaitu berwasiat sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain bis-sabri, untuk menetapi kesabaran, ala fi'li awamirillahi ta'ala, dalam rangka mengerjakan perintah-perintah Allah, wa taraka ma harramallah, meninggalkan apa yang diharamkan Allah, wa takmilu aqdarallahi, dan dia juga siap menanggung, yakni terhadap keputusan takdir Allah Jalla wa'ala. Ini yang keempat. Menurut siapa ini tadi? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, berwasiat untuk mengerjakan, berwasiat sebagian, ba'duhum ba'dha, kepada sebagian yang lain untuk mengerjakan, untuk di sini bis-sabri, untuk menetapi kesabaran, dan dalam mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Meninggalkan larangannya serta menanggung ketetapan takdir Allah. Nah, ini aja. Baik.
Kita lanjutkan. Wattawasi bil haqqi wattawasi bis sabr. Berwasiat untuk menegakkan kebenaran dan menetapi kesabaran. Yatadammananil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yaitu mencakup mengajak orang lain mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah orang lain berbuat mungkar. Alladzina bihima, alladzaini bihima, yang keduanya itu qawamul ummati wa salahiha, yakni untuk tegaknya kemaslahatan umat, wa nasaraha, dan juga perkara yang dapat menolong mereka, wa husul syurf, saya ulang, wa husul syarfi wal fadilah, dan yang dapat mendatangkan kemuliaan dan keutamaan bagi mereka. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk dalam kategori apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. At-tawasi bil haqqi dan at-tawasi bis sabri. Tawasi adalah sama dengan mengajak berbuat yang ma'ruf dan mencegah berbuat yang mungkar. Jadi at-tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr itu sama dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Sama. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Jadi antara Al-Asr itu mirip dengan surah ini, Ali Imran ayat 110. Buka surat 3 ayat 110. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Apa kata Allah? Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.
sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat yang dibangkitkan atas segenap umat manusia. Inilah keutamaan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar tidak menjadi umat yang rugi sebagai umat-umat sebelumnya, maka karakter yang harus dimiliki adalah apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini relevan dengan apa? Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kemudian kalau amanu, illal ladzina amanu, amanunya di mana? Wa tu'minuna billah. Semua itu dilandasi dengan apa? Iman. Mengajak yang baik, mencegah yang mungkar, kalau tidak dilandasi dengan iman, sama saja sia-sia. Makanya ahlul kitab ini, seandainya mereka beriman setelah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu lebih baik bagi mereka. Tapi mereka tidak beriman, sekalipun mereka telah berbuat banyak sebelum itu, yaitu amal soleh. Ini unsur-unsurnya mirip dengan yakni surah Al-Asr yang ada di sini. Tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, yaitu wa tu'minuna billah. Di sini kalimatnya wa tu'minuna billah, itu beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, amal solehnya di mana? Amal solehnya yang pertama terangkum di dalam kalimat beriman kepada Allah tabaraka wa taala dan khairu ummah, sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia yang dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala. Baik. Kemudian berikut waqala asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, tidak ada di sini.
Ya. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, "Lau ma anzalallahu hujjatan," sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah ala khalqihi, kepada makhluknya, illa hadhihi surata, kecuali hanya surat ini. Surat apa tadi? Al-Asr. Lakafathum, niscaya hal itu dapat mencukupi mereka. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i. Ya mungkin di sini ada istilahnya majas hiperbola, ya. Seakan-akan bernada bombastis. Seandainya Allah tidak menurunkan hujah apapun, misalnya seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran misalnya, cukup hanya surat ini mencukupi untuk semuanya. Itu kan bukan berarti semuanya jadi beres cukup dengan surat ini kan. Jadi ini seakan-akan ada majas hiperbola, nada yang bersifat apa? Bombastis. Tapi bukan begitu maksudnya. Baik, pertama, Asy-Syafi'i huwa Abu Abdillah Muhammad ibni Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' Al-Hashimi Al-Qurashi. Ini nasab beliau. Imam Asy-Syafi'i nama aslinya adalah siapa? Muhammad. Aslinya namanya Muhammad bin Idris, putra dari Idris. Dia punya kunyah siapa? Abu Abdillah. Berarti dia punya anak siapa? Namanya Abdullah. Jadi Imam Asy-Syafi'i lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris, Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Al-Hashimi Al-Qurashi, Bani Hashim dan sukuku Quraisy. Berarti ada kemiripan dengan siapa? Dengan siapa? Rasulullah. Rasulullah itu Quraisy atau bukan? Quraisy. Rasulullah Bani Hashim atau tidak? Bani Hashim. Tapi bukan berarti Imam Syafi'i keturunannya Rasul, bukan. Karena orang Quraisy itu banyak, termasuk Umar bin Khattab orang Quraisy, Abu Bakar As-Siddiq orang Quraisy. Semua imam yang 12 nanti yang memimpin orang Islam sampai yang ke-12 itu Imam Al-Mahdi, semuanya Quraisy. Rasulullah Quraisy, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Husain, kulluhum min Quraisyin. Mereka adalah semua dari Quraisy. Kemudian ke bawah semakin melebar, ada Bani ini, Bani Robi'ah, ada Bani Mudhar, ada Bani Hashim. Nah, Bani Hashim nanti keturunannya banyak. Di antaranya ada Rasulullah. Di antaranya nanti ke bawah ada siapa? Muhammad bin Idris, yaitu anaknya Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' dari Bani Hashim, dari sukuku Quraisy. Ulida fi Ghaza sanata 150 Hijriyah. Dia lahir di Gaza.
Tahu Gaza? Palestina. Ya. Kapan? Tahun 150 Hijriah. Berarti abad keberapa Islam? Abad kedua. Jauh atau dekat dengan Rasulullah? Hah? Tapi dibandingkan antum hari ini, jauh mana? Waduh, ini 150 Hijriah. Wa tuwfiya bi Misri. Dia wafat di Mesir tahun berapa? Yakni arba'a wa mi'atain. Arba' wa mi'atain yakni tahun 204 Hijriah. Berarti berapa tahun? Lahir berapa tadi? Kapan tadi? 150 Hijriah. Kemudian meninggal di Mesir tahun 200 berapa tadi? 4 Hijriah. Umurnya berapa berarti? Umur berapa umurnya? Berapa? Lima 54 tahun gini. Iya. Si tuwean sampean, Pak. 54 umure. Iki wayamu pensiun ya. Tapi karyanya sampai sekarang dibaca, dipelajari, namanya dikenang sampai hari ini. Ulama-ulama dulu itu umurnya gak tua-tua, masih tuan sampean. Ono sing wis wida nang kene. Endi? Nah, udah 60, ya kan? Nah itu. Baik. Wa huwa ahadul a'imma al-arba'a alal jami' rahimahullah ta'ala. Beliau adalah merupakan salah satu di antara imam yang 4 ya, atau imam madhab yang 4 dan yang paling sebelum akhir. Pertama kan siapa? Imam Hanafi, punya murid Imam Maliki ya, kemudian Imam berapanya lagi? Imam Asy-Syafi'i, baru kemudian Imam Hambali. Semua ini guru dan murid semua. Tapi produk-produk hukumnya berbeda, terutama dalam masalah fikih. Tapi tidak semuanya ada perbedaan. Tapi dalam akidah satu akidahnya, nggak ada perbedaan akidah. Cuman yang banyak orang sekarang ini mengaku pengikut Imam Asy-Syafi'i, tapi hanya fikihnya tok, akidahnya nggak ngikut Syafi'i. Fikihnya ikut Imam Syafi'i, akidahnya ikut Asy'ariyah, ikut Asy'ari dan Maturidiyah. Bertolak belakang dengan akidahnya Imam Asy-Syafi'i. Antum baca buku akidah Imam Asy-Syafi'i, jauh dengan akidah-akidah kelompok sesat, terutama mereka yang menolak sifat-sifat Allah dan juga yang membatasi sifat-sifat Allah hanya berapa? 20. Demikian pula berbicara tentang istawa alal ars, bersemayam di atas ars. Bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i? Ya persis seperti para pendahulu mereka. Tidak seperti pemahaman orang-orang Mu'tazilah
dan Asy'ariyah, apalagi Jahmiyah. Itu fenomena yang ada. Lah, penulis ini, yakni siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang beliau ini kuat memegang mazhab Hambali, tapi bukan berarti dia menolak mazhab yang lain. Buktinya dalam tulisan beliau menukil pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ini artinya beliau tidak fanatik kepada mazhab, seluruh mazhab, selama didasarkan atas dalil-dalil yang qat'i, yang rajih, yang sharih, jelas, pasti dan kuat, maka diikuti. Sekalipun dia secara basically, dasarnya dulu sejak kecil, karena negerinya itu mayoritas yakni mengikut mazhab Hambali, kan berarti menolak mazhab yang lain. Baik. Kemudian yang kedua nanti tentang perkataan beliau ini. Sebelum itu kita azan dulu, silakan. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة درجتنا في دربها
Baik, kembali kepada perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi," sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya, illa hadhihi surata, kecuali surat ini saja, lakafathum, niscaya akan mencukupinya. Bagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Muraduhu rahimahullah ta'ala anna hadhihi surah kafiyatun lil khalqi. Maksud dari muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkaitan dengan surah ini, dikatakan hal itu mencukupi lil khalqi, bagi makhluknya, yakni fil hathi ala tamassuki bidinillahi bil iman. Maksudnya adalah yakni anjuran agar kita ini berpegang teguh kepada agama Allah bil imani, dengan rincian yaitu iman, wal amalis salih, dan amal saleh, wad da'wati ilallahi, dan berdakwah mengajak kepada Allah, was sabri ala dzalik, dan bersabar atas semua itu, baik dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu. Walaysa muradu anna hadhihi surah kafiyatun lil khalqi, bukanlah yang dimaksud bahwa surat ini mencukupi lil khalqi, seluruh kebutuhan makhluk, fi jami'is syariah, untuk seluruh syariat-syariat yang ada. Ya tentu beda, karena syariat yang lain ini sangat dibutuhkan, karena urusan manusia itu sangat kompleks. Maksud dari statement Imam Asy-Syafi'i bahwa surat ini tuh mencukupi, kita itu harus apa? Dalam hidup itu berpegang teguh kepada 4 tadi itu, dengan iman, ilmu, amal soleh, berdakwah mengajak kepada Allah, tawassaw bil haq, dan bersabar dalam menjalankan semua itu. Mulai dari menuntut ilmu, sabar, mengerjakan ilmu, mengamalkannya, sabar, mendakwakannya, tambah lebih sabar lagi. Ini. Wa qauluhu law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum. Jadi perkataan sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali hanya surat ini dan mencukupi, li'annal aqila al-basira, karena bahwasanya orang yang berakal, al-basir, yang dia memiliki ketajaman akal pikiran, idza sami'a hadhihi surah, jika mereka mendengar surat ini ketika dibaca oleh orang lain, au qara'aha, atau dia membaca sendiri surat ini, fala budda ayyasa'a ila takhlisi nafsi, maka pasti orang itu akan berusaha untuk membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya minal khusran, dari kerugian-kerugian. Karena diawali dengan apa? Innal insana lafi khusrin, pasti hatinya akan tergerak untuk apa? Menghindari kerugian-kerugian. Wadzalika bittisafihi bihadhihi sifatil arba, dan yang demikian ini adalah yaitu dengan disifati orang tersebut dengan sifat yang 4. Kalau ingin dia terhindar dari kerugian, maka dia akan apa? Berusaha untuk mensifati dirinya dengan apa? Sifat yang 4, al-iman wal amalus salih wat tawasi bil haq wat tawasi bis sabr, yaitu
beriman, mengerjakan amal soleh untuk menasihati, menegakkan kebenaran dan menetapi kesabaran. Ini penjelasan beliau seperti itu. Jadi jangan sampai gagal memahami bahwasanya wis gak perlu surat-surat liyane, gak perlu Al-Baqarah, gak perlu Ali Imran, gak perlu, cukup urip iku gawe apa? Wal asri, cukup. Akhirnya sembarang ngalir dipangan, gak ngerti halal haram. Maka surat ini itu ibaratnya secara umum manusia itu harus melandasi dirinya dengan iman dan ilmu. Rinciannya bagaimana rinciannya? Ada di surat-surat lain. Bahwa manusia itu harus mengerjakan amal soleh. Masih global sifatnya. Rinciannya di mana? Rinciannya di surat-surat dan ayat-ayat yang lain. Demikian pula dalam hal berdakwah. Di mana rinciannya? Rinciannya di surat-surat yang lain. Jadi ibaratnya ini surah Al-Asr itu yakni secara global, secara umum, di mana manusia itu harus mensifati dirinya dengan 4 itu. Adapun rinciannya tentu ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam. Insyaallah yang akan datang kita akan membahas tentang waqalal Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya apa? Babun al-ilmu qablal qawli wal amali, yaitu bab ilmu sebelum berbicara dan beramal. Ini insyaallah yang akan datang. Ya, insyaallah. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan untuk pembahasan kita malam ini, atau mungkin di luar topik kita malam ini, boleh, silakan, monggo. Saya Ustaz. Monggo. Dalam khotbah Jumat beberapa Jumat yang lalu ini ada Ustadz yang menyatakan seperti ini, Ustadz, bahwa kalau seseorang itu memamerkan keberhasilan, kesuksesan, terus pokoknya hal-hal positif dalam hidupnya di sosial media atau tempat lain, itu merupakan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jangan diartikan sebagai riya, ujub, atau apa ya? Pokoknya pamer-pamer yang negatif gitu loh, Ustaz. Nah, apakah benar seperti itu Ustaz yang dijelaskan oleh Ustaz tersebut? Terima kasih, Ustaz. Ya. Statement seperti itu tidak selamanya benar, juga tidak selamanya salah. Ya. Semua kembali kepada orang yang bersangkutan. Innamal a'malu binniyat. Satu. Dan kita nggak tahu niat seseorang itu. Antum tahu nggak hati dia ketika dia memamerkan pencapaian hidupnya? Tahu nggak? Nggak tahu. Gitu. Nah, memamerkan itu bisa secara verbal, tapi juga memamerkan itu bisa secara sikap dan perilaku. Dan itu tabiat manusia seperti itu secara umum. Di dalam surah Al-Hadid, surah yang ke-57, di ayat yang ke-20 insyaallah, Allah Jalla Jalaluhu berfirman,
i'lamu annamal hayatud dunya i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad. Apa katanya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan. Ya, cukup sampai di situ. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu adalah apa? Pertama disebut apa? Laibun. Laibun itu permainan. Yang kedua walahwun. Apa lahwun? Senda gurau, guyonan. Ya. Kemudian wazinatun, perhiasan. Bagaimana sikap orang itu? Watafakhurun bainakum, bermegah-megahan antara kamu, jor-joran. Coba nih Riuni SMA teko ngono kan dudukno pencapaiane enggak? Situke nggawa mobil apa? Mikrolet. Dudukno situke nggawa Alfa, situke nggawa motor tank. Iya kan? Soalnya kan dia apa? Pasukan tempur misalnya, ya kan? Ya, kalau nggak menunjukkan dengan sikap perilaku, dia apa? Dia cerita secara verbal, atau menunjukkan perhiasannya, atau menunjukkan status dirinya. Kan begitu. Apalagi sekarang dunia sosmed marak, ya kan? Gak usah ado-ado, cukup pasang apa? Status, update status, atau tampilkan profil lengkap dengan jabatan, dengan berbagai macam apa yang sudah sukses dia raih, kan begitu. Nah, itu sifat dasar manusia begitu, Pak. Terutama kalau dia mendapatkan kesuksesan. Coba sing gak sukses, berani nggak menampilkan profilnya? Halo. Contoh mau jadi supir mikrolet, tampilkan nggak? Iya kan? Kan begitu. Ini sifat manusia. Kemudian apa di sini? Watakatsurun, yaitu banyak-banyakan, minal amwali wal aulad, memperbanyak harta dan anak. Anak itu bisa makna hakiki, bisa makna majazi. Makna hakiki ya anak yang sebenarnya, tapi zaman sekarang bergeser. Kenapa? Karena wegah duwe anak akeh, tapi bisa jadi anak yang dimaksud tetap apa? Anak buah. Anak buah itu nurut nggak? Nurut, sebagaimana anak kita mestinya nurut, tapi karena saiki anak jarang sing nurut, gak gelem duwe anak, tapi kepingin duwe anak buah akeh, soalnya duwe akeh. Kon gak gelem melo aku kata kayak duwe, kon nurut gak? Nurut. Sampean duwe, kon sampean dadi juragan, anak buahe 10 ambek anak buah 100, milih ndi? Milih anak buah 100. Kan begitu. Bangga-banggaan anak. Kalau sekarang bahasanya apa? Follower. Sampean duwe follower 100 dengan 1 juta, milih ndi? Jelas itu. Follower, pengikut. Walaupun itu anak semu. Tapi kan kalau peluang untuk dijadikan usaha kan besar itu, iklan di followernya. Apalagi antum punya
produk, kepandaian beriklan, dan punya apa? Personal branding, produknya juga bagus. Oh, laris manis pasti. Ya ini. Dan begitulah tabiat manusia seperti itu. Nah, kemudian dasar dari ustadz itu mungkin dia mengatakan seperti itu karena di dalam Al-Quran sendiri ada orang itu harus menyebut-nyebut nikmatnya, nikmat Allah. Namanya tahaddus bin ni'mah. Tahaddus bin ni'mah, menyebut nikmat dalam rangka syukur. Dan itu dilandasi firman Allah, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surat apa? Hafal sampean? Ayo. Surat Ad-Duha. Coba dibuka. Ya. Surat Ad-Duha. Surat yang ke-91, ayat yang keberapa itu? Ayat yang terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ayo baca, buka tafsirnya. Jadi abot-abot iku cek ono manfaate. Buka Ad-Duha tafsirnya. Ayat terakhir. Sakno iku nggawa abot-abot tapi medak nang kono gak diwaca. Ayo silakan dibaca. Boleh mengakhirkan sholat isya dalam rangka menuntut ilmu, kecuali sampean wis gak kuat luwe, monggo silakan. Mufarraqah. Ayat terakhir ya? Iya, ayat terakhir. Dan terhadap nikmat Rabb-Mu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Ah, itu tadi. Ada garis bawah, menyebutnya dengan bersyukur. Terus, Maksudnya, sebagaimana dulu engkau seorang yang miskin lagi kekurangan, lalu Allah membuatmu kaya, maka sebut-sebutlah nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepadamu. Dan di dalam kitab As-Sahihain yaitu Bukhari, Muslim, itu maksudnya. Apa itu? Dari Anas bahwa kaum Muhajirin pernah berkata, "Wahai Rasulullah, kaum Ansor telah membawa pergi semua pahala." Maka beliau menjawab, "Tidak, selama kalian mendoakan kebaikan untuk mereka dan pujian yang kalian berikan kepada mereka." Terus? Sudah, Ustaz. Iya, nggak ada terusannya. Nggak ada. Cukup. Habis. Iya. Jadi menyebut-nyebut nikmat dalam rangka bersyukur kepada Allah, tentu pasti itu akan dibenarkan oleh hati dan akal selama tidak melampaui batas. Karena manusia itu akan bisa menilai orang ini menunjukkan, menyebutkan nikmat Allah atau hanya sekedar apa? Banggaan. Orang tahu dari sikap dan juga pilihan katanya. Alhamdulillah, Cak, awak dewe dipermudah ambil Allah, iso nyekolahno arek-arek. Arek limo, alhamdulillah wis mentas, wis kuliah kabeh, wis lega hatiku. Semua ini nikmat dari Allah tabaraka wa taala. Ya kan? Mungkin barangkali melampaui batas atau tidak kalimat seperti itu? Hah? Nggak melampaui batas.
Satu, karena dia mengaitkan dengan syukur kepada Allah dengan ucapan apa? Hamdalah. Yang kedua, dia tidak tonjolkan dirinya, tapi apa? Dia tonjolkan ini adalah pertolongan dari siapa? Allah. Ucap syukur alhamdulillah, dia tonjolkan ini adalah Allah tabaraka wa taala yang memudahkan awak dhewe digampang nombe Allah. Beda kalimatnya kalau anakku kabeh wis tak kuliahno kabeh, situ nang Inggris, situke nang gone ndi timur-timur misalnya ya kan. Lu kan luar negeri ya kan. Timur-timur wis kabeh awak dhewe entek biaya pirang juta iku. Sing pertama iku entek 1 miliar, sing kedua entek sak mene ya kan. Iku nek gak tak rewangi bekerja keras banting tulang ya, sikil tak gawe ndas tak gawe sikil sirkus soalnya kerjoe ya kan. Misalnya begitu. Dia tidak ada mengaitkan usahanya itu dengan Allah. Seakan-akan ini kerja kerasnya. Beda kan? Orang itu bisa melihat atau bisa mendengar dari ucapannya. Apakah itu termasuk tahaddus bin nikmah, ataukah dia termasuk apa? Membanggakan dirinya bahwa dia itu hebat. Orang akan tahu, bisa menilai. Makanya apa yang diucapkan dari Ustadz tadi itu tidak selamanya benar, juga tidak selamanya salah. Tergantung nanti kasusnya seperti apa, ucapannya seperti apa, model sikapnya seperti apa orangnya gitu loh. Tidak bisa kita uya, enggak, oh mesti elek, enggak, oh mesti api, enggak, tidak. Dan kita tahu nanti kalau berhadapan langsung dengan orang seperti itu baru tahu. Apalagi antum sudah banyak pengalaman berinteraksi dengan manusia, ya kan? Tentang bagaimana sikap, bagaimana ucapan, itu kan kelihatan nanti. Jadi ada kalanya orang itu tahaddus bin nikmah, dia menyebut nikmat-nikmat Allah dalam rangka bersyukur, bukan menonjolkan dirinya, tapi menonjolkan Allah Ta'ala yang melakukan semua itu. Semata-mata nikmat hanya datang dari Allah. Tapi ada kalanya dia termasuk kategori ini, ya kan? Jor-joran, angga-anggaan, gunggungan, apa maneh. Bahasanya kan pasti tahu nanti. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Silakan. Nggih. Iya. Ya tetap dari hadis-hadis yang sahih bahwa penetapan ibadah itu sesuai dengan matlab negerinya masing-masing ya. Karena jelas salah satu hadis yang sahih disebutkan tentang Quraib misalnya, bahwasanya Quraib ini pernah diutus datang ke negeri Syam, sementara dia asalnya dari Madinah. Madinah dan Syam, Palestina itu aja berbeda. Berbeda apa? Berbeda penentuan awal. Padahal ini pakai metode yang sama. Metodenya sama tapi berbeda. Berbeda waktu. Buka Muslim 1050. Dengerin. Cukup dengerin aja. Nanti simpulkan ya. Gitu. Dari hadis sahih ini kita bisa mengambil pelajaran gitu ya. Tentang diskursus yang sekarang lagi marak dibicarakan ya. 1050. Enggak tahu titik. Silakan. Dari Quraib radhiyallahu an, katanya dia diutus oleh Ummul Fadl binti Haris menemui Muawiyah di Syam. Nah, dia dari mana? Dari Madinah, diutus ke negeri Syam. Negeri Syam itu di mana ya? Damaskus ya. Ibu kota Syria itu Damaskus. Karena Muawiyah bin Abi Sufyan itu dulu sebagai gubernur Syam.
yang bertempat di Damaskus, ibu kota Syria sekarang ya. Dari dulu itu, dan masih Rasulullah masih ada. Beliau sudah menjabat sebagai apa? Gubernur. Kemudian lanjut. Kata Quraib, telah aku tiba di sana dan tugasku telah selesai. Bulan Ramadan pun tiba. Bulan Ramadan pun tiba. Terus? Aku melihat bulan terbit pada malam Jumat. Aku melihat bulan terbit, karena dia melihat hilal, ya, melihat bulan terbit hilal itu hari apa? Malam apa? Malam apa tadi? Ulangi. Malam Jumat. Malam Jumat. Dia melihat hilal di negeri Syam malam Jumat. Terus? Kemudian aku tiba kembali di Madinah pada bulan. Balik lagi. Pada akhir bulan. Ulangi. Kemudian aku tiba kembali di Madinah pada akhir bulan. Ternyata beliau balik ke Madinah karena perjalanan hampir 1 bulan, dan beliau sampai di akhir bulan di kota Madinah. Kemudian lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu an bertanya kepadaku. Ya, apa kata Abdullah bin Abbas yang saat itu sudah berada di kota Madinah, bertemu dengan Quraib? Kapan Anda mulai melihat bulan? Apa jawab Quraib? Jawabku, kami melihatnya pada malam Jumat. Kami melihatnya malam Jumat. Terus? Tanya, apakah Anda menyaksikannya sendiri? Kon delok dhewe ta? Apa jawabnya? Jawabku, ya. Ya, aku lihat sendiri. Berarti dia sudah layak menjadi saksi, ya. Bahkan lanjut, aku menyaksikannya sendiri bersama-sama orang banyak. Dan bahkan orang banyak, termasuk karena itu mereka mulai puasa. Begitu pula Muawiyah. Ya, maka mereka mulai puasa. Begitu pula Muawiyah sebagai pemimpin mereka. Tapi apa kata Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, tetapi kami melihatnya malam Sabtu. Lah, kami melihatnya di Madinah malam Sabtu. Berarti terpaut berapa hari? Sehari. Dan terpaut itu cuma sehari, nggak mungkin 2 hari. Nggak mungkin. Cuman sehari aja terpaut itu, kalaupun ada perbedaan gitu loh. Itu negeri Syam, Syria sama Madinah nggak terlalu jauh, ternyata berbeda. Penglihatan hilal itu beda. Apalagi Sabang sampai Merauke. Aduan di Sabang sampai Merauke antara Madinah dan negeri Syam. Aduan di aduan Sabang Merauke luwe ado. Makanya sa Indonesia ini penglihatan bisa beda-beda. Nang Aceh ketok bisa jadi sing liyane gorong ketok. Nang timur ketok sing liyane bisa jadi wis ketok. Nang kono sing durung ketok. Lanjut. Karena itu kami akan mencukupkan puasa kami 30 atau kami melihat bulan. Iya, kata Ibnu Abbas. Kemudian apa kata Quraib? Tanyaku, apakah tidak cukup dengan penglihatan Muawiyah? Bagaimana? Apa enggak cukup ngikut Muawiyah saja, penglihatan negeri Syam aja? Ini kataku Quraib. Yo mau ngikuti Muawiyah, ngikuti penglihatan penduduk negeri Syam, yaitu Muawiyah sebagai pemimpinnya. Apa kata Ibnu Abbas? Dan mengikuti puasanya saja. Jawab Ibnu Abbas, tidak. Karena begitulah perintah Rasulullah kepada kami. Begitulah perintah Rasulullah kepada kami. Kalau tidak lihat hilal, maka menggenapkan hari. Ini berarti apa? Matla itu negeri masing-masing. Ini nanti bisa kerepotan kalau harus ngikut Saudi. Kenapa? Iya. Bisa. Ya, akal manusia, akal manusia bisa menciptakan alat yang canggih, bahkan lebih canggih dari akal manusia itu sendiri suatu saat.
Apalagi teknologi sekarang, pakai teknologi apa itu? AI. Itu kecerdasan dikumpulkan semuanya. Dengan AI, Bapak bisa menentukan hari raya 1000 tahun yang akan datang. Gimana ditetapkan sampai 1000 tahun aja? Gimana kira-kira? Halo? Iya kan? 30 tahun kan kurang, 100 tahun gimana? 1000 kekaduan, 100 tahun. Gimana kalau sudah kita tetapkan 100 tahun atau seumur manusia, baina sitin wa sab'in, antara 60 70. Gimana? Kita tetapkan aja. Kan sekarang kan canggih. Gimana? Tetap alat dipakai, keilmuan manusia dipakai, tapi sunnah Rasulullah jangan ditinggalkan. Sunnah Rasulullah jangan ditinggalkan, dipakai semua. Jangan menunjukkan akal saja, tapi sunnah ditinggal, jangan. Semua dipakai. Hilal, ru'yatul hilal sebagai bentuk sunnah. Hisab dipakai. Penentuan kalender sekarang pakai hisab. Bukan berarti kita tidak pakai. Kapan menetapkan kita harus lihat hilal? Kapan? Ya sebelum terbitnya hilal. Itu ditetapkan oleh hisab. Kalau nggak pakai hisab kita nggak ngerti kapan harus melihat. Ya, sederhananya begitu, nggak jelimet. Kalau kita kajian lebih dalam lagi, itu ahlinya ilmu falak. Ya silakan, gitu loh. Itu diskursus mereka, bukan kita saat ini. Kita bicara tentang apa? As-sunnah, Al-Quran, As-sunnah. Bukan berarti kita menolak, ya, yakni kemampuan manusia untuk menghitung, tidak. Gitu. Tapi jangan melupakan, yakni apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Semua metode dipakai. Wallahu a'lam. Yang lain, Ibu, wis gak buka ibu lian, selak bededek ibu. Baik, kita tutup sampai pelajaran kita hari ini. Insya Allah sudah penjelasan tentang yakni 4 pertahapan dan juga pendapat Imam Asy-Syafi'i. Insya Allah yang akan datang kita masuk kepada yakni perkataan Imam Al-Bukhari tentang mengawali segala sesuatu dengan ilmu. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.